Yuriska. Yuriska Dari jurusan PNF 2019. masih semester 2. Oke, nah sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri untuk bisa diwawancara. Langsung saja. Di sini Nenek punya beberapa pertanyaan buat Yuriska mengenai yaitu kesiapan untuk kehidupan berkeluarga. Karena Yuriska kan merupakan remaja nih. Iya. Biasanya remaja itu harus bisa mempunyai rencana untuk kehidupannya akan datang supaya nanti lebih matang. Menurut Yuriska, usia berapa sih Yuriska siap untuk menikah? Sekitar 25 tahun. 25 tahun. Oke, kenapa sih bisa 25 tahun? Karena di usia 25 tahun tuh mungkin wanita tuh sudah matang ya. Dalam segi finansial mungkin, karena wanita juga nggak harus selalu bergantung kepada pria. Oke, benar banget. Terus menurut Yuriska, apakah aspek fisik, emosional, dan mental itu penting nggak sih dalam kehidupan berkeluarga nanti? Tentu saja penting. Kalau misalnya dalam segi fisik, emosional, kitanya masih belum stabil, ya untuk apa gitu loh? Karena dalam berkeluarga bukannya kita bukan cuma sendiri gitu kan, harus menyatukan dua pendapat. Oke, udah dewasa kayaknya. Ini sekarang umurnya berapa? 19. Sudah siap menikah juga nih. Ya, menurut Yuriska, faktor utama dari kedewasaan kematangan seseorang itu apa sih? Faktor Usia, apakah usia itu menjadi faktor utama kedewasaan? tidak. Tidak. Kenapa tuh? Kok bisa enggak? Ada ya gitu mas. Kita lihat gitu kan, dia umur segini tapi pembawaannya udah lebih lah daripada umur yang 25 tahun itu sebenarnya, karena mungkin lebih ke pengalamannya sih. Pengalamannya ya. Jadi usia itu tidak berarti menjamin kedewasaan. Oke. Selanjutnya nih, sekarang kita kan tadi mengenai kematangan diri, sekarang beralih ke kemampuan kemandirian. Nah, menurut Yuriska sendiri, apakah Yuriska bisa hidup mandiri dengan usia yang belum ideal untuk menikah? Belum, jadi harus usia ideal dulu ya? Iya. Ya, menurut BKKBN sendiri, usia ideal itu untuk perempuan yang aku pelajari ini dipikir minimal katanya 21 tahun untuk perempuan, dan laki-laki minimal 25 tahun. Jadi kalau Yuriska mau menikah di usia 25 tadi itu udah cukup matang. Iya. Oke, mantap ya. Sekali. Ya, terus selanjutnya bagaimana menurut Yuriska jika bertahan hidup jika pasangan Yuriska tidak memenuhi kebutuhan Yuriska? Bertahan hidup. Dalam berkeluarga nih, tapi pasangan Yuriska nanti, suami Yuriska tidak menafkahi Yuriska. Nah, cara Yuriska kayak bertahan hidup dalam keluarga itu Yuriska gimana sih? Saya usaha ya. Kerja juga itu. Enggak, makanya kenapa harus saya siapnya ketika saya umur 25 tahun ya itu karena kita juga harus melihat ke depannya gitu ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba suami nggak bisa menafkahi ya kita nggak bisa diam aja dong. Oke, jadi jangan tergantung terhadap suami. Oke, mantap banget ya. Terus, apakah kemandirian seseorang itu bisa dilihat dari segi umur menurut Yuriska? Kemandirian dalam segi umur? Bisa. Oke. Nah, sekarang kan biasanya di keluarga itu selain dari kematangan diri, selain kemampuan kemandirian, biasanya bagaimana caranya di keluarga itu pasti kita bakal menghadapi masalah. Nah, terus menurut Yuriska sendiri, jika nanti di saat Yuriska berkeluarga terdapat masalah, yang Yuriska lakukan itu apa sih gitu untuk menyelesaikan masalah Yuriska ini? Dalam menyelesaikan masalah, pasti setiap orang punya cara masing-masing. Saya pribadi pasti ngilang dulu, pergi dulu sebentar, nenangin diri, abis itu baru datang lagi ke rumah dan omongin baik-baik. Oke, jadi Yuriska ini tipe orang menurut di lab skill, di keterampilan hidup ada yaitu tentang keterampilan menghadapi masalah. Ada namanya camper. Nah, jadi camper itu tadi kayak berpindah dulu, setelah itu nanti kembali lagi. Oke, terus tadi udah kayak bagaimana cara Yuriska menyelesaikan masalah. Nih, terus misalkan di dalam keluarga Yuriska kan tadi terjadi masalah, terus ada orang misalkan memberi saran atau masukan, ibaratnya ada orang ketiga nih untuk membantu. Yuriska merasa keberatan atau enggak sih dengan adanya orang ketiga ini? Iya. Kenapa itu? Ya karena kan ini masalah kita gitu ya. Ya kenapa harus ada orang lain yang ikut campur? Selagi kita bisa omongin berdua ya udah omongin dulu berdua. Kalau misalnya emang bener-bener nggak bisa ya mungkin harus ada pihak ketiga.
mantap. Jadi cara menyelesaikan masalah Yuriska seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih, biasanya kan di dalam keluarga juga pendidikan itu sangat penting. Selain tadi dari kematangan diri, cara menyelesaikan masalah, kehidupan berkeluarga, kemandirian, biasanya pendidikan juga menjadi faktor utama dalam kehidupan berkeluarga. Nah, menurut Yuriska sendiri, pendidikan harus gak sih dilakukan walaupun sudah berkehidupan berkeluarga? Harus. Oke. Terus seberapa penting sih pendidikan gitu, sehingga Yuriska tadi mengatakan bahwa pendidikan itu harus walaupun sudah berkehidupan berkeluarga? Sangat penting karena kita kan sebagai perempuan ya. Nah, perempuan itu sebagai madrasah pertama untuk anaknya. Kalau misalnya perempuan yang nggak pintar, ya gimana anaknya? Oke. Jadi penting banget. Berarti Yuriska sendiri bakal melanjutkan pendidikan walaupun setelah kehidupan berkeluarga. Oke. Sekarang tadi kan mengenai pendidikan, terkadang kan di dalam keluarga juga mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, entah itu dari segi pasangannya, istrinya, suaminya, atau anaknya sendiri. Terus menurut Yuriska, orang yang berpendidikan sendiri kaitannya ini bisa nggak sih menjadi orang yang ibaratnya berpikir selalu baik dan berpikir rasional gitu? Maksudnya? Orang yang berpendidikan ini salah satu tolak ukur supaya orang bisa berpikir baik nggak sih, positif? Orang yang berpendidikan bisa. Bakal selalu berpikir positif nggak sih? Oh, enggak. Ya namanya manusia gitu ya, pasti ada sisi negatifnya juga. Ada kadang dia tergantung emosional, makanya emosional tuh penting gitu. Terus pendidikan sendiri menurut Yuriska menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan nggak? Iya, Kenapa? karena orang yang berpendidikan itu ya orang yang telah melalui banyak hal gitu. Karena mereka tahu belajar itu nggak semudah itu gitu. Dan makanya mereka terus mencari. Oke. Berkaitannya lagi dengan pendidikan, jika misalkan Yuriska nih telah lulus nih kuliah, terus apakah Yuriska akan melanjutkan pendidikan atau Yuriska langsung menikah dengan laki-laki yang Yuriska sukai? Gimana? Setelah Yuriska lulus kuliah nih, Yuriska bakal melanjutkan pendidikan dulu atau misalnya karir dulu, atau Yuriska bakal memilih menikah dengan laki-laki yang Yuriska sukai? Mungkin merinci karir dulu. Mari karir, setelah itu langsung menikah. Kalau ada jodoh ya. Kalau ada jodoh. Oke. Terus pendidikan juga tadi kan memicu, apakah tadi pendidikan menjadi tolak ukur selalu orang berpikir positif. Nah, setelah itu komunikasi orang yang berpendidikan itu selalu baik atau enggak sih menurut Yuriska? Dari cara dia berbicara, berkomunikasi, pendidikan itu menjadi hal utama nggak sih faktornya? Iya, karena kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang berpendidikan gitu ya, bawaannya enak, santai. Terus menurut Yuriska, tadi kan mengenai pendidikannya, sedangkan di dalam keluarga itu komunikasi itu penting juga. Terus menciptakan komunikasi yang baik di dalam keluarga itu menurut Yuriska gimana? Menciptakan mana ya itu ya? Bingung sih kalau ini, karena belum terpikirkan. Oke. Terus apakah komunikasi penting dalam keluarga menurut Yuriska? Penting. Nah, mengapa penting? Kalau misalnya nggak ada komunikasi, nggak bilang, misalnya kalau misalnya kita mau pergi gitu ya, contoh kecilnya dalam keluarga kita ya sekarang gitu ya, sama orang tua, kalau misalnya kita nggak bilang, mah mau kesini gitu kan, nanti kalau kita nggak ngejelasin mau ngapain segala macam, nanti kan ada pikiran yang negatif segala macam. Oke, jadi komunikasi itu merupakan hal yang utama ya, yang penting. Oke, selanjutnya tentang karir Yuriska nih. Menurut Yuriska sendiri, Yuriska udah punya belum sih rencana untuk karir Yuriska ke depannya? Karir, perencanaan karir Yuriska lebih ke ini kali ya, pengen apa ya, belum ada sih kayaknya, tapi emang sekarang tuh kayak meniti karirnya tuh pengen jalan-jalan tapi yang gratis. Terus yang telah Yuriska siapkan untuk meniti karir Yuriska ke depannya itu dalam keluarga Yuriska seperti apa? Sampai saat ini Yuriska sudah siapkan nih untuk menunjang karir Yuriska ke depannya. Ada yang udah Yuriska siapkan belum? Usaha Kayak ini kuliah ya? Iya, kayak
nggak, lebih kayak kan sekarang sambil kuliah gitu ya, untuk meniti karir ketika nanti berkeluarga ya, dari sekarang kayak kecil-kecilan ngejual ini Yulisa ngejual jualan? itu ya. Oh mantap mantap. Ini menjadi jualan. Terus tadi kan karir itu penting. Terus menurut Yuriska seberapa penting sih karir dalam kehidupan Yuriska sendiri? Sangat penting. Sangat penting kan tadi penunjang finansial, ekonomi ya. Sangat penting itu. Iya, sangat. Oke. Mungkin tadi itu aja pertanyaan mengenai kesiapan berkehidupan keluarga. Mungkin setelah wawancara ini Nenek pribadi bisa tahu ternyata Yuriska ini siap atau enggak untuk kehidupan berkeluarga. Ternyata Yuriska sedang menyiapkan itu semua karena kan segala sesuatu kita rencanakan ya. Oke, pesan-pesan Yuriska apa sih Untuk siapa nih? untuk setelah wawancara ini? Pokoknya jangan khawatir aja. Jangan khawatir. Oke, terima kasih buat Yuriska atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu ya. Oke, terima kasih. Iya, halo selamat sore. Sore. Perkenalkan, Nena Hopipa. Aku Aina Mira Wulandari. Siapa? Aku Aina Mira. Oh, Aina Mira. Jurusan PNF. Iya. 2019. Oke. Sebelumnya mungkin sama kayak teman yang lainnya, di sini Nenek bakal memberikan beberapa pertanyaan buat Aina. Ai buat Ai mengenai tentang kesiapan kehidupan berkeluarga. Karena kan Ai baru semester 2 ya. Semester 2 ini berbicara tentang keluarga, gimana nih menurut pendapat Ai? Karena kan setiap orang mungkin pendapatnya berbeda-beda ya. Menurut Ai sendiri, Ai bakal menikah di usia berapa sih? Awalnya pernah mikir ya kayak mau di usia 23 tahun. Tapi sekarang mikirnya ya 25 ke 26 gitu. Oke, kenapa di usia segitu? Karena kalau menurut saya sih kayak udah matang aja gitu kan, apalagi udah lulus juga gitu. Soalnya kalau sebanyak umur 23 tahun kan masih kuliah juga kan, jadi kayak masih fokusnya masih terbagi gitu antara ngurus saya keluarga atau kuliah. Benar banget sih. Terus menurut Ai sendiri, apakah aspek fisik, mental, emosional itu perlu nggak sih dalam kehidupan berkeluarga atau pernikahan? Itu sangat perlu. Soalnya kayak di mental itu kan gimana sih kita udah bener-bener hidup sendiri dan udah kayak harus menyelesaikan masalah itu dengan dua orang saja gitu kan, tanpa harus menurut orang tua itu benar banget. Terus menurut Ai sendiri, apakah usia ini menjadi faktor utama kedewasaan atau kematangan seseorang? Menurut saya sih bisa jadi, bisa enggak juga. Kenapa tuh? Pertama kalau untuk usia kadang kalau dalam apa ya, waktu itu pernah saya baca tuh usia dewasa itu kan di atas 20 tahunan gitu kan. Sedangkan kenapa bisa jadi nggak penentu faktor usia itu, karena kan ada juga anak kecil gitu yang udah pemikirannya dewasa, udah rasional, udah kayak udahlah bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Oke. Tadi karena menyelesaikan masalah segala macem. Sekarang kan biasanya untuk kehidupan berkeluarga itu tadi harus ada kemandirian ya. Karena gimana pun tadi benar kata Ai sendiri, di saat kita berkeluarga kita hidup hanya 2 orang aja. Orang tua udah nggak ikut campur kan ya, ibaratnya hanya cuma mengawasi. Nah menurut Ai sendiri, Ai bisa nggak sih hidup mandiri dengan usia yang belum ideal? Gimana ya? Kayaknya sih bisa iya bisa enggak. Soalnya kan saya juga kuliah di sini kan ngerantau ya, secara tidak langsung harus hidup mandiri gitu kan, kayak nggak perlu kita kayak kurang duit atau apa gitu, harus kayak bapak lo minta duit lagi atau apa gitu. Jadi harus punya cara sendiri gitu. Jadi dari sekarang mau dilatih untuk Iya. mandiri. Oke. Terus bagaimana menurut Ai jika nanti suatu saat setelah Ai menikah, mempunyai keluarga, pasangan Ai sendiri ini tidak memenuhi kebutuhan Ai? Sikap Ai gimana sih? Mungkin agak kecewa ya. Cuman balik lagi, sebenarnya menikah itu kan bukan hanya masalah finansial ya, gimana kedua orang itu hidup harmonis secara bersama-sama, saling melengkapi gitu kan. Kalau menurut saya sih, saya juga kayak bikin usaha sendiri, jadi ya kerja juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi saling membantu ya. Oke, selanjutnya apakah dari segi umur nih, tadi kan umur katanya Ai ingin menikah rencana di usia 25 ke 26.
Nah, menurut Ai sendiri, apakah dari segi umur ini bisa menjadi penunjang untuk kemandirian seseorang? Nah, menurut saya sih bisa. Bisa. Oke. Nah, biasanya kan tadi dalam kehidupan berkeluarga, dari awal menikah, biasanya di dalam keluarga ini nggak luput nih yang ada dari masalah. Apapun itu kita hidup pasti ada masalah kan. Nah, menurut Ai sendiri, jika di dalam keluarga Ai terdapat masalah, nah apa yang bakal Ai lakukan? Kalau permasalahannya misalkan apa gitu ya, kalau saya sih pribadi lebih ke diam dulu kali ya, karena saya gampang kayak memaafkan gitu, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, kadang introspeksi diri, atau kalau emang lagi emosi banget yang dengan ya udah keluar aja dulu gitu, tenangin diri baru menyelesaikan lagi gitu. Oke. Terus menurut Ai sendiri, biasanya kan di saat ada permasalahan kita keluarga biasanya ada aja tuh orang yang selalu ikut, baik kayak seperti ikut campur, entah itu membantu. Menurut Ai sendiri, Ai gimana di saat ada punya masalah dalam keluarga tapi ada orang yang ibaratnya ikut campur gitu dalam keluarga Ai? Apakah Ai terima untuk mengambil solusi atau Ai tipe orang yang Itu sih nggak apa-apa sih sebenarnya, asal benar-benar ngebantu bikin solusi, bukan kayak ngejatuhin. Jadi ya kadang kalau orang ngebantu kayak ikut campur kan kadang malah ngejatuhin kan, bukan karena ngebantu. Jadi tuh kita pilih-pilih aja, oh ini tuh buat ngebantu atau enggak. Kalau misalkan ikut campur yang ngebantu, ya udah lewatin aja gitu, masih dengerin gitu. Oke. Sekarang kan Ai masih kuliah nih. Terus menurut Ai, apakah orang yang berpendidikan itu bisa selalu berpikir positif gitu? Itu pemicu nggak sih? Bisa semakin tinggi seseorang, dia seperti semakin baik dalam segi pemikiran, pola pikirnya. Kalau menurut saya sih setuju. Hanya saja tergantung pribadinya sendiri. Kadang kan kalau misalkan kayak emosi gitu kan kadang nggak bisa bikin orang rasional juga gitu. Jadi gimana walaupun dia berpendidikan tinggi ataupun tidak, gimana cara dia mengelola emosinya sendiri gitu. Oke. Terus menurut Ai sendiri, pendidikan walaupun sudah menikah penting atau enggak? Sangat penting. Sangat penting. Jadi Ai walaupun sudah berkeluarga akan melanjutkan pendidikan? Iya, itu kalau ada rezeki dan ada umurnya. Oke. Terus menurut Ai sendiri, apakah orang yang berpendidikan sendiri punya komunikasi yang baik gak sih? Semakin tinggi pendidikannya, semakin baik juga dia dalam segi berkomunikasi. Iya. Oke. Selanjutnya nih, biasanya kan dalam keluarga kita perlu adanya komunikasi. Menurut Ai sendiri penting gak sih antara komunikasi dengan suami nanti atau anak-anak Ai? Itu sangat penting sekali. Sangat penting. Karena kan komunikasi itu emang benar-benar membangun keharmonisan dan membangun biar tidak ada kesalahpahaman. Oke, terus cara Ai sendiri menciptakan komunikasi tersebut gimana? Mungkin kayak setiap hari atau seminggu sekali mungkin ada obrolan, diskusi. Ada sering tanya kabar, sapa ya. Nah, selanjutnya dari karir sendiri, Ai sampai detik ini sudah merencanakan karir Ai belum sih untuk kedepannya? Kayak Ai nih pengen jadi apa setelah lulus kuliah, kayak pengen apa, planning Ai kedepannya? Sudah sih sebenarnya. Sudah. Sekarang pun juga udah kayak ngajar gitu salah satu MTS. Ngajar di mana? Di MTS Jawa Salam. Oke, jadi udah ada ya. Terus jadi persiapan karirnya udah mulai. Oke, terus menurut Ai seberapa penting sih perencanaan karir dalam kehidupan Ai? Penting banget, karena kan zaman sekarang siapa sih yang nggak butuh duit gitu kan. Jadi emang harus dari awal gitu berencanain gimana ke depannya, kehidupan kita tuh mau dibuat seperti apa. Oke, jadi dalam kesiapan kehidupan berkeluarga ini tadi dalam segi usia, pola pikir, pendidikan dan karir itu merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas pendapat Ai sendiri dari hasil wawancara ini. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kita kenalan dulu kali ya. Ya, perkenalkan nama saya Neneng Hopipah dari BK angkatan 18.
Nah, kalau nama saya Ansori dari jurusan PNF 2019. Oke, Ansori PNF angkatan 2019. Ya. Ya, jadi sebelumnya di sini Neneng sendiri bakal ngasih pertanyaan sih sama Ansori, pengen tahu aja gitu bahwa kesiapan Ansori ini di sini Neneng akan memberikan pertanyaan atau pengen sharing aja nih sama Ansori mengenai kesiapan kehidupan berkeluarga. Nah, dari sini pengen tahu nih bahwa Ansori sendiri untuk kesiapan untuk kehidupan keluarganya udah sampai mana sih gitu. Kita langsung aja kali ya. Boleh, boleh. Nah, menurut Ansori sendiri usia berapa sih Ansori bakal menikah nih? Kalau untuk usia sendiri ya nggak jauh-jauh sih. Maksimalnya umur 25 lah. Oh, jadi Maksimalnya umur 25. maksimal umur 25 pengen nikah. Oke, terus menurut Ansori sendiri apakah dari aspek fisik, mental, emosional itu merupakan perlu gitu dalam kehidupan berkeluarga atau pernikahan? Sebenarnya kalau dari aspek fisik sendiri diperlukan. Apalagi Ansori seorang cowok gitu ya. Iya, oke, mantap. Seorang cowok harus menjaga keluarganya secara aman lah. Iya, benar-benar. Jadi sebagai kepala keluarga ya. Iya. Terus menurut Ansori sendiri, apakah usia ini merupakan faktor utama dalam kedewasaan seseorang? Sebenarnya kalau diomong untuk usia tidak menjamin untuk orang itu dewasa. Kalau menurut Ansori sendiri dari faktor pemikiran juga bisa untuk belajar lebih dewasa lagi, bukan tentang umur doang. Oh, jadi usia itu bukan menjadi faktor utama. Oke, terus biasanya kan di dalam pernikahan, kesiapan kehidupan berkeluarga kita harus punya kemandirian. Nah, terus menurut Ansori sendiri, apakah usia juga nih berpengaruh dalam kemandirian seseorang? Kalau untuk usia enggak juga, tergantung kitanya. Sekarang kan udah banyak tuh pekerjaan-pekerjaan, apalagi yang ada di kampung-kampung atau kota-kota. Sekarang kan udah banyak banget. Jadi kita nggak perlu mikir lagi gimana sih kita untuk kedepannya. Ya udah, itu mah kita serahin aja ke jalan Allah. Ya, mantap banget sih ya. Oke. Selanjutnya nih, bagaimana Ansori sendiri ibaratnya bertahan hidup dalam keluarga? Kan mungkin perempuan kan akan dinafkahi oleh seorang laki-laki. Nah, Ansori sendiri bertahan hidup apakah dengan Ansori kayak menunggu biar calon Ansori aja yang kerja atau gimana nih? Kalau untuk Ansori sendiri, ya nggak mungkin Ansori udah berkeluarga, tapi di situ-situ aja gitu. Otomatis Ansori juga butuh kebutuhan buat mencukupi keluarga Ansori sendiri. Kalau nggak di sini ya merantau gitu. Kalau nggak bisa mencari nafkah di daerah sendiri. Oke. Jadi Ansori ini tipe orang yang ibaratnya sejauh apapun ya gak apa-apa untuk kerja mencari nafkah, yang penting keluarga. Oke, jadi ini contoh yang udah matang sih kesiapannya ya. Oke. Emang umur Ansori sendiri berapa sih? 19 tahun. 19 tahun, luar biasa udah punya pemikiran sejauh itu. Nah, biasanya kan di dalam kesiapan kehidupan berkeluarga kita juga harus tadi ada kesiapan emosionalnya, mentalnya juga, karena kan dalam keluarga mungkin nanti ada beberapa ibaratnya kita hidup pasti punya masalah. Nah, menurut Ansori sendiri cara mengatasi masalah nih nanti bagaimana? Untuk mengatasi masalah sendiri ya kita jalanin aja dengan baik, dengan omongan secara kekeluargaan. Nanti kalau contohnya misalkan kita berantem nih sama istri, misalnya kita nggak ada jalan lain, ya udah kita panggil orang tua kita gitu, suruh menengahi. Jadi cara menyelesaikan permasalahan juga Ansori dengan itu ya. Oke, berarti jika ada orang lain atau orang ketiga yang ikut ibaratnya membantu atau campur dalam permasalahan Ansori nggak apa-apa atau bagaimana? Kalau menurut Ansori, kalau orang ketiga itu memang membicarai Ansori dengan baik, ya Ansori juga responnya baik. Kalau tidak sesuai dengan pemikiran Ansori, ya Ansori juga ragu-ragu untuk menginginnya gitu, menyepakatinya apa yang dikatakan orang tersebut. Kan di kesiapan kehidupan keluarga tadi mungkin ada dari faktor usia, kemandirian, kematangan gitu ya, pola pikir segala macam. Selanjutnya ini pendidikan gitu. Menurut Ansori sendiri pendidikan itu penting nggak sih? Kalau menurut Ansori sendiri, pendidikan sangat penting, apalagi di zaman sekarang gitu ya, di zaman yang serba apa-apa pendidikan, apalagi di zaman sekarang tuh kalau nyari kerja susah banget kan. Kalau bukan dari pendidikan ya dari mana lagi. Terus Ansori sendiri setelah berkeluarga akan melanjutkan pendidikan nggak?
Kalau untuk Ansor sendiri, kalau misalnya sekarang kalau diizinkan ya pengennya lanjut. Oke. Terus nanti nih setelah Ansori lulus kuliah, apakah Ansori lebih memilih untuk lanjut berpendidikan atau ibaratnya menikah dengan wanita yang Ansori sukai? Tergantung kondisi juga ya. Kalau udah ada calon ya langsung aja gitu. Kalau dikaitkan dengan milih pendidikan apa istri misalnya, Ansori masih milih pendidikan dulu. Kalau nanti kan kalau udah mapan kan istri kan datang sendiri, bukan lagi. Iya, banyak laki-laki masih makin mapan, perempuan juga makin ini ya. Oke, mantap banget ya Sari. Selanjutnya nih, biasanya kan orang berpendidikan sendiri mungkin dipandang mempunyai pikiran yang ini yang buat juga gitu. Menurut Ansori sendiri, orang yang berpendidikan itu menunjang mempunyai pola pikir atau pemikiran yang positif gak sih gitu, yang rasional gitu. Kalau menurut Ansori dari pandang si Ansori aja, emang ada beberapa mungkin ya hal ini tuh positif, ada juga yang negatif. Contohnya yang kayak di sini aja kita kuliah, tapi kuliahnya itu main, jadi nggak ada apa-apanya gitu kuliah di sini. Gitu sih. Dari itu, terus kita beralih lagi nih, untuk komunikasi sendiri menurut Ansori dalam keluarga itu penting nggak? Penting banget kalau dalam komunikasi. Nanti kan kalau ada apa-apa, kalau nggak ada komunikasi kita nggak tahu ke depannya itu gimana. Dia lagi apain. Karena sekarang tuh serba zaman teknologi, dengan namanya itu harus membutuhkan teknologi. Terus orang yang berpendidikan sendiri bakal punya komunikasi yang baik gak sih? Menurut Ansori pasti baik, soalnya dia sudah mempelajari hal tersebut di masa SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ini. Oke. Selanjutnya nih, tadi kan komunikasi itu katanya penting dalam keluarga. Nah, Ansori sendiri cara menciptakan komunikasi yang baik itu dalam keluarga gimana nih menurut Ansori? Intinya jangan saling bohong aja lah sama keluarga. Kita saling terbuka aja dalam keluarga, jangan ada yang ditutup-tutupin dari keluarga itu sendiri. Kalau adanya yang ditutupin ya pasti dari salah satu pihak bakal ada yang kecewa gitu. Kan untuk kita nggak bisa pungkiri ya, untuk menunjang ibaratnya kayak kesiapan untuk berkeluarga, kita juga harus mapan gitu. Nah, ada nggak sih kayak niatan kayak bakat yang Ansori punya ini Ansori jadikan sebagai sebuah karir Ansori gitu? Pasti ada. Kalau dari bakat sendiri pasti ada. Untuk dikembangkan ya itu juga untuk diri sendiri dan untuk keluarga gitu. Ke depannya. Terus selanjutnya Ansori sendiri udah merencanakan belum sih karir Ansori ke depannya? Kalau untuk saat ini Ansori belum merencanakannya. Cuma kita jalanin aja dulu, kita berproses dulu dari awal sini sampai nanti di mana titik akhirnya. Terus selanjutnya apa yang kamu lakukan nih? Misalkan karir kamu ini kan ibaratnya belum baik nih, tapi pasangan kamu nanti berarti memaksa kamu nih ibaratnya untuk bekerja segala macam. Gimana nih pendapat kamu sendiri? Kalau untuk itu ya Ansori juga pastinya kalau nyari istri milih-milih dulu, milih-milih dalam hal ini tuh baik gak sih untuk kedepannya, ini tuh gimana sih orangnya, pasti juga nggak bakal asal milih. Nah untuk masalah pekerjaan sendiri, Ansori juga akan nggak mungkin dong Ansori habis nikah leha-leha di rumah nggak cari kerja. Pasti kan Ansori juga pasti nyari kerja untuk keluarga, untuk anak misal kalau udah punya. Nah, pasti juga Ansori nggak tinggal diam gitu, pasti ada aja Ada yang ya. gerak, gitu. Oke. Terus terakhir nih, menurut Ansori sendiri perencanaan karir itu penting gak sih? Kalau untuk karir penting banget, soalnya kita kan ke depan, gimana sih kita ke depan kan kalau nggak dipikirin dari sekarang susah banget. Soalnya kita untuk ke depan itu saingannya udah berat banget kan, apalagi di sistem pendidikan, teknologi itu udah Jadi penting ya? penting banget. Oke, mungkin itu aja sih, luar biasa atas paparan dari Ansori. Pertanyaan yang Nenek kasih Ansori jawab dengan luar biasa gitu. Sesuai, mudah-mudahan apa yang Ansori harapkan ini bisa terlaksana, tercapai
Amin. Amin. Mudah-mudahan. Pokoknya terima kasih atas waktunya buat Sama-sama. Ansori. Sama-sama. Maaf sebelumnya mengganggu. Pokoknya terima kasih banyak. Mungkin itu aja sih. Siapa tahu mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi silaturahmi ya. Oke. Cheers dulu dong. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.